Emang iya TikTok sengaruh itu? Emang iya perkembangan TikTok sepesat itu? Halo guys, Halo guys, kembali lagi nih sama gua Howard. gua Soejay. Di sini gua mau ngebahas tentang perkembangan dan Pengaruh TikTok di media sosial. TikTok sekali. Soy, menurut lu nih untuk TikTok tuh apa sih? Itu dulu ya, latar belakang TikTok dulu deh. TikTok apaan? Menurut lu? Menurut gua? Ya. TikTok itu menurut gua, kalau bagi gue sih ya buat gaya-gayaan aja. Oke, jadi jatuhnya sosial media ya, yang pasti ya. Iya. Apa sih bedanya TikTok nih menurut lu ya sama media yang lain nih? Kan ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ya kan? Nah, TikTok nih bedanya apa sih menurut lu? Menurut gua TikTok ini beda dengan media-media sosial yang lainnya karena TikTok ini punya fitur khusus yang benar-benar mudah gitu. Kita misalkan mau bikin video apa pasti gampang gitu masuk ke jaringan-jaringan ke yang lain gitu. Kalau di media sosial yang lain kan butuh apa ya, ibaratnya kayak follower lah, harus banyak gitu kan. Kalau di TikTok ini follower 2 pun atau lebih dikit aja itu bisa kita terkenal gitu. Oh, sebenarnya lebih ke arah ke fitur FYP-nya itu ya. Iya, jadi itu. sebenarnya latar belakangnya mungkin karena kita tuh nggak punya audiens nih sebelumnya, tapi TikTok ini bisa nge-boost konten kita walaupun kita nggak punya followers, ya kan, walaupun kita nggak terkenal, tapi konten kita tuh masih bisa dinaikin walaupun sebenarnya tergantung dari algoritma TikTok itu sendiri. Benar, tapi jujur aja ya, menurut gue juga sih kayak gitu sih. Karena menurut gue mungkin ya bedanya sama sosial media yang lain teman-teman. Tapi ya kalau Facebook itu kayaknya udah terlalu lama deh gitu loh. Tapi kalau untuk TikTok ini mungkin karena fitur awalnya itu sendiri, soalnya kalau lu tahu ya, karena dia itu video pendek sebenarnya. Lu inget nggak sih pas zaman COVID? Iya. Nah, lu inget kan? Di zaman COVID itu sendiri kan, kayaknya aplikasi yang lain tuh terlalu boring deh untuk ditonton. Kita udah mentok gitu nonton YouTube, udah capek. Lihat Instagram udah capek gitu loh. Terus ngelihat Facebook udah kejadulan gitu loh. Nah, mungkin TikTok ini lahir gitu loh sebagai media yang pendek tapi asik gitu loh untuk hal-hal yang lain gitu loh. Terus juga TikTok ini menurut gua ya kayak konten-kontennya itu ringan soy. Jadi nggak ngebosenin juga kan? Kalau YouTube lo kayaknya harus punya kamera deh. Ya nggak sih? Kan kalau untuk YouTube ya, untuk bikin sosial konten di YouTube itu kayak harus punya kamera deh. Tapi kalau untuk di TikTok kayak nggak perlu nggak sih? Ya nggak sih? Untuk modal sekarang HP aja udah cukup nggak sih untuk konten di TikTok. Nah, gue mau ngebahas lagi nih untuk awalnya TikTok yang tadi gue bilang ya, yang pas masih awal-awal. Ini kan kita ngomong perkembangan ya. Menurut lo nih, secepat apa sih statistiknya deh TikTok gitu loh, dalam dari awal nih, dari sebelumnya Musical.ly. Kalau lo tahu, ini Musical.ly itu tuh ngebeli TikTok yang beli. Jadi awalnya tuh sebelum TikTok itu ada Musical.ly. Musical.ly. Untuk sampai dari itu sampai sekarang nih, what's the difference atau apa sih perbedaannya sampai ada jadinya perkembangan menurut lo ya? Dari Musical.ly ke TikTok. Iya, pokoknya intinya apa yang lu lihat nih bedanya dulu sama sekarang TikTok gitu. Mungkin kalau dulu udah jadul banget ya. Karena kalau perkembangannya itu yang sekarang itu di TikTok ini punya fitur live yang bisa menghasilkan duit dengan cara mungkin kalau ada orang yang nge-give gitu. Dari situ mungkin dari situ adalah perkembangannya di situ. Oh, menurut lu di situ ya. Jadi ibaratnya lu live tapi bisa dikasih. Kalau ada yang nge-give Iya sih. Gue juga dulu ngerasa TikTok tuh belum bisa nge-give itu live aja. Menurut gue nggak tahu ya, mungkin dulu juga belum bisa gitu loh. Baru bisa ngasih konten doang gitu loh teman-teman. Jadi kayak mungkin dari perkembangannya itu sendiri udah berbeda ya, dari fitur-fiturnya, dari cara bikinnya gitu loh, bikin videonya sampai FYP-nya itu sendiri udah beda sampai sekarang ya gitu loh. Tapi kalau menurut gue ya, perbedaannya dulu tuh mungkin ya karena dulu brand image TikTok itu sendiri Musical.ly. Karena lu tahu kan zaman-zaman Musical.ly yang main-main HP di depan gitu loh, ya kan? Ingat kan? Itu kan alay banget. Apa itu lu tahu? Apa itu? Alpha Label itu masih Bowo ya?
Oh, Bowo, iya. Ya nggak sih? Dulu kan awal-awal kayak, ih apaan sih main TikTok jamet ya nggak sih? Main TikTok alay nggak sih? Tapi sekarang semuanya main gitu loh. Yang dulunya cuma, jujur ya, gue dulu sama sekali nggak menyentuh itu aplikasi. Tapi setelah perubahan dari brand image aplikasi ini si TikTok itu sendiri, kayaknya gue udah mulai kayaknya asik deh untuk dimainin. Itu menurut gue perbedaannya, perkembangannya itu di situ. Gitu. Kalau menurut lu nih, kita ngomong pembahasan yang kedua nih tentang pengaruh apa sih TikTok untuk anak-anak? Gue nggak bilang untuk anak-anak semua ya, ini lebih ke arah general ya. Untuk orang tua, anak kecil, remaja segala macam, sampai mungkin yang udah tua gitu loh. Mungkin nggak main tapi tetap ada ya pasti yang main kan. Menurut lu gimana sih? Apa sih pengaruhnya gitu? Pengaruh dari untuk mungkin generasi Z sih sekarang ya, lebih ke generasi Z atau ya mungkin kalau untuk orang tua itu mungkin keikut karena anaknya. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang lebih ke TikTok daripada ke media sosial yang lain. Karena orang tua ini mungkin bosen kali ya, karena ya media sosial itu doang, terus pengen nyobain aplikasi lain gitu, contohnya kayak TikTok gitu. Terus di TikTok ini juga emang lagi viral-viralnya, karena di TikTok ini punya fitur yang sekarang apa sih namanya? Apa tuh? Yang live. Oh, live itu yang tadi. Yang tadi. Iya. Kalau dulu itu kan live harus followernya 1.000 ya? Minimal. Iya. Mungkin sekarang dipermudah. Followers 200-500 aja udah bisa. Dari situ mungkin TikTok ngasih perkembangan yang mudah gitu, biar anak zaman sekarang bisa nge-live gitu di TikTok, jadi nggak bosen. Nggak cuma di Instagram doang, di Facebook ya kan? Ya nggak salah sih saya, tapi jujur aja kalau menurut gua yang gua tanya tadi kan pengaruhnya ya, bukan perkembangannya. Tapi ini menurut gua ya, jadi gua agak koreksi ya walaupun teman gua salah nangkep. Pengaruh dari TikTok itu sendiri sama anak-anak ya umuran kita lah. Ya mungkin salah satunya jadi kalau di gua kan jujur ya, gua bukan sombong, tapi gua pakai iPhone. Jujur-jujuran. Jadi lumayan enak iPhone. Ya. Jadi jadi tuh di iPhone tuh ada fitur lu tuh ketahuan statistik lu tuh buka aplikasi apa aja. Di situ ketahuan. Oh, ternyata gua baru tahu aplikasi terbesar yang gua buka selama gua main HP dalam satu hari itu di TikTok. Bukan aplikasi IG atau YouTube segala macam. Itu ketahuan sehari gua bisa main tuh minimal banget 5 jam. Sehari lu bayangin. Itu kalau bisa lebih juga. Bisa lebih, itu kan minimal. Maksimal gue pernah jujur ya 12 jam gue pernah sehari. Sehari itu 24 jam. Lu bayangin, TikTok itu gue scroll selama 12 jam, lu bayangin. Nah, itu menurut gue kenapa gue ngambil yang untuk pengaruhnya itu sendiri, karena memang sepengaruh itu teman-teman. Jadi banyak yang mungkin dari generasi kita tuh nggak kepikiran sampai ke sana gitu loh, untuk apa sih sebenarnya ngaruhnya dari kita lihat selama itu aja, itu menurut gue udah ngaruh banget karena ya namanya waktu nggak bisa dibeli, itu yang pertama ya kan. Terus juga itu dia jatuhnya addicted gitu loh sama suatu aplikasi. Dulu ya zaman gue nge-YouTube, suka nonton YouTube pun gue nggak segila itu karena ya itu mungkin ya hebat sih. Gue jujur aja gue respect sama bangga sama orang yang bisa nyiptain TikTok gitu, apalagi ya awal-awal COVID itu sangat amat ngebantu gue. Dulu gue kerja tapi gue nggak bisa kerja waktu itu, jadi ya udah gue cuma di rumah doang sampai nunggu kerjaan yang baru, sampai bisa dapat kerjaan yang baru ya gue ngabisin waktu ya cuma TikTokan doang gitu. Sampai akhirnya ya mungkin jujur-jujuran ya, karena memang TikTok menjadi aplikasi yang mungkin sosial media yang sangat amat digemari untuk sama anak zaman kita ya. Jadi aplikasi sosial media yang lain itu ngikutin TikTok kalau lo tahu. Contohnya YouTube itu bikin YouTube Short kalau lo tahu. Facebook pun bikin Facebook Short, ya kan? Itu yang menurut gua, oh ternyata nggak cuman untuk audiensnya doang, tapi untuk
di segi apa ya, berarti platform media sosial pun itu tuh nggak sengaruh itu gitu loh untuk ngebikin oh ternyata TikTok ini bagus nih, oh ternyata TikTok ini ternyata fitur-fiturnya sangat amat digemari nih, oh yaudah kita coba ngikutin gitu loh. Ternyata nggak cuma buat audiensnya doang gitu, ternyata juga bisa juga untuk apa ya ibaratnya ke sosial media yang lain, ngaruh banget kalau menurut gue sih. Kalau menurut lu gimana sih? Untuk ini doang sih, lebih karena ya mungkin audiens kayak lo ya, maksud gue kayak ya udah dulu tuh sebelum lu main TikTok sama sekarang lu main TikTok apa bedanya? Apakah kayak kalau gue dulu gue jadi jarang buka YouTube jujur aja karena gue udah suka TikTok. Kalau lu gimana? Kalau dulu jujur ya, kalau gue sih dulu ya cuma main Facebook doang. Oh, Facebook doang. Iya. Sama Instagram. Paling kalau dulu ya Instagram aja belum ngerti. Paling Facebook doang udah. itu Facebook itu nih, lu terakhir main Facebook inget nggak? Udah ada fitur story? Belum Belum ada ya? Belum ada. Anjir sekarang udah ada soalnya kalau lu nggak tahu ya. Sekarang udah ada fitur story, udah kayak Instagram banget. Nah itu juga salah satunya ya. Gue nggak ngebahas Instagram dan Facebook, cuman ini gue lebih ke ngarah ya pengaruhnya itu loh. Dulu aja Facebook juga belum bisa nge-like. Sekarang udah bisa ya? Udah bisa. Oh, gue udah lama banget nggak main Facebook parah. Oh jadi itu mungkin fitur-fitur yang apa ya? Yang mungkin sekarang dulu nggak ada, sekarang udah ada yang makanya lu kenapa konsernya live itu ya. Tapi kalau untuk individual nih, maksudnya kayak jadi kalau di gua malah jadi gua tuh malas jadinya nonton video-video yang durasinya lama. Iya nggak sih? Iya, kalau TikTok ini kan singkat. Iya, mentok semenit nggak sih? Iya. Ya kan sekarang bosan dikit scroll, bosan dikit scroll. Kalau dulu kan kayak lu nonton YouTube nih, lu pencet, kalau bosan lu harus ganti, terus nanti muncul lagi iklan. Itu nggak sih? Menurut gua kayak oh ternyata banyak nih perubahan dari segi fiturnya, dari segi audiensnya juga, dari segi apa namanya orang-orangnya gitu. Ya, itu doang sih mungkin. Tapi apa sih saran dari Roni Sai untuk orang-orang nih yang mungkin agak ini kita ngomong negatif ya, negatifnya TikTok itu sendiri. Apa sih? Enggak, gue tanya dulu. Apa sisi negatifnya yang lu dapetin dari TikTok? Sisi negatifnya? Mungkin kalau misalkan ngepost video gitu ya yang apa sih namanya 17 plus lah gitu ya. Pasti auto ke detect ya. Auto udah nggak bisa ke post. Di situ paling kekurangannya kalau TikTok ya. Terus misalkan lagi nge-live ngomong kasar aja udah ini langsung bisa ke ban juga, udah nggak bisa nge-live lagi. Di situ kekurangannya. Apa yang menurut itu jadi kekurangan? Gue bingung. Justru tuh malah bagus nggak sih? Ya sekarang gini, masa lu mau nggak bebas dong. Kalau Instagram aja, Instagramnya mau ngomong apa aja pokoknya. Udah, yang penting. I see. Gue tahu. Berarti jatuhnya ini lebih ke arah kebebasannya itu sendiri ya. Jadi kita namanya ini kan industri kreatif ya. Kan TikTok itu ya, maksudnya sosial media di industri kreatif. Ya kita harus sekreatif mungkin ya. Mungkin agak disempitin ya untuk di TikTok itu sendiri. Tapi mungkin juga ya, gue bukan ngomongin platform lain, tapi ya lu bisa bedain gak sih TikTok sama Twitter? Bisa. Kalau menurut lu who's the better? Siapa yang lebih baik? Twitter. Kenapa? Sekarang gue tanya coba. Kenapa lu bisa bilang Twitter itu lebih baik? Iya. Sebenarnya plus minus. Iya, itu kan plus minus. Cuma kenapa? Alasan lu apa sih yang bisa bikin Twitter itu lebih baik daripada TikTok? Karena lu di situ mau ngungkapin apa aja juga bisa. Nggak yang misalkan kalau di TikTok kan apa namanya, mau ngepost yang sembarangan dikit aja pasti langsung langsung kena ban ya. Iya. Tapi emang bener sih, apa ya, ada plusnya juga lah untuk apa namanya, ibaratnya kebebasan untuk berbicara lah ya, untuk ngasih konten. Cuman kan negatifnya lu tau lah kalau Twitter ya, gue nggak perlu dibahas di sini ya. Cuman kan ya plus minus di sini lah ya, lu sering kan lihat orang-orang yang viral di Twitter kayak viralnya sama di TikTok beda gitu loh. Ya nggak sih, TikTok viral di Twitter tuh kayak kok gini, gambarnya kok blur, ya kan? Pasti itu. Kok mukanya kok nggak ada, gitu kan? Kok tiba-tiba ya gitu deh teman-teman. Jadi ya mungkin menurut lu gitu ya. Oke, next berarti apa ya? Mungkin gue mau ngebahas lebih ke arah apa sih saran lu gitu untuk
untuk orang-orang yang mungkin mulai tergila-gila nonton TikTok sampai lupa gitu loh, sampai lupa keseharian, sampai lupa ya ibaratnya lupa makan lah gitu loh. Ya kalau saran gue ya banyakin kegiatan aja. Karena kalau kita kalau nggak ada kegiatan pasti ujung-ujungnya buka HP scroll TikTok gitu aja. Terus sama ya jangan ini deh apa sih namanya, jangan sering-sering ngelakuin hal-hal yang misalkan kita bingung mau ngapain, ujungnya buka TikTok. Pokoknya banyakin kegiatan aja lah gitu. Ya bener juga sih, gue juga dulu ya mungkin beda kali ya dulu sama sekarang ya, pas di zaman COVID itu mungkin gue agak gila ya rencananya juga. Mungkin sekarang udah mulai gue kurangin sih, soalnya emang jadi ngapa-ngapain males jujur aja. Saya kayak kadang-kadang kayak gimana karena memang jujur ya TikTok tuh sengaruh itu ternyata ya untuk generasi kita, beda banget sama sama ya gue dulu zaman SMP main Facebook, main Instagram, tapi tetap masih mau main keluar kok ya masih. Tapi kalau sekarang kayak anjir after COVID itu kayaknya pas banget TikTok keluar tuh kayak bener-bener di saat itu ya gue ngerasa anjir wah enak banget ya nonton ngelihat satu aplikasi yang tanpa lu nggak usah mikir, lu nggak usah searching lu mau nyari apa. Kalau di Facebook atau di YouTube lu harus cari gue mau nonton apa ya, gue mau nonton ini, harus mencari homepage-nya dulu juga masih dikit gitu rekomendasinya. Terus juga lu harus klik dulu kalau lu mau nonton ya nggak sih, nonton iklan lagi, lu harus nge-skip ads-nya lagi gitu. Itu sih mungkin minusnya ya untuk aplikasi lain ya. Tapi kalau untuk plusnya ya, untuk plusnya dari TikTok tuh apa sih? Kalau positifnya ya kan dari tadi kita ngomongin negatif nih, kita ngomongin sisi positif dari TikTok. Positifnya apa ya? Apa yang lu dapetin nih setelah lu nonton? Maksudnya kayak kalau gue jujur ya, kalau gue tuh suka TikTok karena sisi positifnya dia tuh cepet banget nangkap informasi. Iya, itu. Iya, gitu. Dibanding sosial media kan kayak TikTok paling cepet gitu. Lu FYP your page lu scroll ulang aja deh, itu langsung ketahuan nih. Jadi sekarang kalau nyari berita aja di TikTok bukan di YouTube, karena di TikTok ini lebih singkat jelas gitu. Kalau di YouTube butuh yang namanya nonton nih lama, harus benar-benar itu jelas banget. Benar sih, memang durasinya juga panjang lah ya. Tapi kalau untuk singkat dalam cari informasi kayak cepet banget gitu loh, naiknya pun cepet gitu loh, nyampenya pun cepet. Jujur ya, gue sampai sekarang pun paling cepet ya di TikTok. Kalau lu mau dapat berita gitu loh, siapa yang meninggal, artis siapa yang viral segala macam gitu loh, dan tren apa yang baru gitu loh. Nah gue mau nanya, mungkin agak sedikit yanceng, tren apa sih? Kan selama ini kan tren di TikTok tuh banyak banget ya kan, dari joget segala macam. Tren apa? Coba sebutin satu tren yang lu suka dari TikTok. Tren TikTok? Iya, satu tren aja. Apa ya? Masa nggak ada? Apalagi kalau bukan joget-joget? Joget-joget yang kayak gimana? Kan banyak joget-joget sekarang. Ya. Joget apa dulu? Pargoy, biasanya pargoy. Oh pargoy yang awal, iya yang gue tahu yang kayak gini-gini. Iya. Oh itu. Iya. Itu lucu banget. Anjir. Tapi itu udah lama nggak sih? 2020 ya? Iya. 2021 sih. Iya. Dari segitu ya. Sorry guys, tadi ada kendala. Sorry ya teman-teman. Kita lanjutin yang tadi nih soalnya. Tadi lanjut. Yang joget-joget. Joget-joget ya? Iya, joget-joget. Kenapa sih? Apa sih? Masa yang lu suka joget-joget? Ya lu tau lah. Pargoy lagi maksudnya kayak. Ya nggak salah sih, cuman kan kan sebenarnya ya yang lu suka kayak gitu. Kenapa gitu? Ya paling kalau tren-tren sekarang mah yang tren-tren Ramadan, karena kan habis puasa. Tren Ramadan ini, ini takjil ya? Ya takjil. Seksok apa sih tuh? Tahu gua. Gue juga. Seksok. Itu pokoknya udah pasti kalian tahu kan? Ya udah panjang nggak sih kita ngomongin? Ya udah cukup deh kayaknya. Pasti teman-teman juga pada paham lah. Ya udah ngerti lah ya, pokoknya intinya gitu teman-teman. Ya kalau saran dari gue ya kalian jangan sampai terlalu edik lah dengan nonton TikTok gitu. Ya tetap harus belajar gitu, tetap harus cari informasi dari platform lain gitu, tetap harus baca buku tuh penting banget.
kalian harus tetap baca buku. Kalau dari lu apa sih? Mungkin kalau dari gua nggak apa-apa main TikTok, cuma asal jangan yang namain ilmu padi. Apa tuh bang? Soalnya zaman sekarang anak-anak tuh lebih mentingin media sosial daripada ilmu pendidikan. Betul. Karena memang mungkin lebih instan ya. Iya. Lebih enak juga gitu. Lebih baik di balance aja, simbangin keduanya. Saran gue itu. Ya mungkin itu ya teman-teman. Sekian video dari kami. Gua Howard. Gua Jan Sky. Bye bye.